analisa saya ya dengan segala macam keterbatasan informasi yang saya miliki kosong, maka ada potensi skor ini akan bertahan sampai pertandingan terakhir. Tapi jika di babak pertama ada gol, maka pertandingan potensi besar akan dimenangkan oleh dimanfaatkan. Terus kemudian ada soloran akselerasi dari Marcelino mencoba melakukan cutback, akan tetapi masih bisa diselamatkan pemain belakang Jepang ya. Skor babak pertama 1-0 untuk Jepang ya. Kemudian memasuki babak kedua yang menarik, Sintayong mencoba agak terbuka ya. Jadi meladeni, pressingnya agak tinggi, agak ke depan gitu. Tapi sebenarnya ini menarik. Saya sangat setuju apa yang dilakukan Sintayong. Beberapa pengamat mengatakan jika ini dilakukan sejak babak pertama, maka Indonesia akan punya peluang lebih besar. Saya pikir persepsi itu kurang menarik. Karena gini, kita juga harus berhitung bahwa kalahnya Indonesia pada pertandingan ini itu masih berpeluang lolos. Artinya kebobolan gol lebih banyak itu juga diperhitungkan Sintayong. Maka jika babak pertama skornya masih ya taruhlah tidak 3-0 atau 5-0 gitu kan, segala sesuatunya belum selesai. Masih berharap keajaiban di dua pertandingan lain yang akan diselenggarakan pada hari ini nanti ya. Karena itu berpengaruh. Nah, babak pertama 1-0, babak kedua gol tercipta, 2 gol, 1 gol bunuh diri. Saya pikir antisipasi yang kurang tepat, akan tetapi sekelumit di depan gawang kita tidak bisa salahkan pemain belakang ya. Terus kemudian juga gol yang lain ya, umpan tarik yang sangat bagus sekali. Kemudian nomor 9 dari Jepang berhasil menciptakan gol, dan saya pikir pemain ini hat-trick dan harus diakui kualitasnya. Kemudian beberapa kali kesempatan yang menarik adalah adanya Elkan Bakot. Dimasukkan menit sekitar 70 atau 75 lah ya. 15 menit terakhir itu berharap ada keajaiban. Dan sebenarnya ada. Kita harus akui strategi Sintayong ini menarik. Di atas keterbatasan pemain yang dibawa ya. Kualitas pemain yang dibawa. Berharap ada sekelumit bola atas, terus kemudian di situ bisa dimanfaatkan, dan gol Indonesia pada menit berapa ya, 90-an lah, udah memasuki injury time itu bisa menciptakan gol, meskipun yang menyundul bola bukan Elkan Bakot, tapi Elkan Bakot dengan adanya di kotak penalti akan dijaga lawan, sehingga ada potensi untuk kesalahan pemain Jepang, dan itu terjadi ya. Nah, yang menjadi catatan menarik adalah ya, kalau saya melihat beberapa news berita di media online, memang Ramadan Sananta kondisinya tidak 100% bugar, jadi tidak bisa dimaksimalkan potensinya atau belum bisa diturunkan ya, dan itu yang membuat tidak ada pilihan lain ya, dan pilihannya Elkan Bakot. Ya, kita harus akui dengan diturunnya Elkan Bakot, ada yang nyinyir, ada yang mencibir dan sebagainya, tapi saya mencoba berpositif thinking, saya berbeda, karena kualitas striker kita memang belum bisa menunjukkan perform yang baik, harus kita akui itu. Sehingga kenapa center back dijadikan striker itu. Ini dibilang kacau ya kacau, tapi itulah pilihannya itu. Dan Sintayong mencoba memberikan solusi atas permasalahan dengan ketertinggalan 2-0 lah ya. Nah,
babak kedua permainan lebih terbuka, permainan lebih, dan di situ ditunjukkan kualitas budaya Jepang, bola mengalir dengan bagusnya, long ball, passing, terobosan, pergerakan tanpa bola dan sebagainya, menarik beberapa peluang tercipta, akan tetapi tidak berujung pada gol, hanya 3 gol, ya. Dan di sini saya pikir Sintayong sudah menerapkan strategi yang sangat bagus. Ingat PSSI, Sintayong harus dipertahankan. Terus kemudian pemain juga sudah menunjukkan kelasnya sebenarnya, meskipun harus kita akui kelasnya di bawah timnas Jepang yang ranking 17 dunia, ya. Dengan hasil ini, apa yang akan dilakukan timnas Indonesia? Yang pasti menanti pertandingan antara Oman dengan Kyrgyzstan, ya. Jika pertandingan itu seri, maka Indonesia yang lolos, ya. Jika ada salah satu yang menang, berarti Indonesia selesai karena poinnya 3, dan menanti juga Bahrain akan dibantai akan dibantai oleh Yordania, ya. Kalau itu dibantai dengan banyak gol, maka Indonesia sekarang -3, ya, sementara Bahrain -1, ya kalah 2-0 atau 3-0 lah, ya, harusnya. Selisihnya 2 tanpa memasukkan, atau 3 gol, selisih 3 gol, maka Indonesia yang lolos. Nah, apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini? Indonesia ini lolos. Indonesia lolos, ya. Dua peluang ini bisa dijadikan kendaraan. Satu, Oman akan bermain imbang, ya. Meskipun Kyrgyzstan tidak punya peluang untuk lolos, akan tetapi saya salut pada permainan Vietnam melawan Irak sebenarnya. Terlepas dari permainan itu sangat kasar, saya bilang Vietnam, tak pikir di atas permainan yang bagus, tidak layak lah, ya, bermain di Piala Asia dengan sekasar itu. Ada kartu merah, terus kemudian 2 kali tercipta penalti dan sebagainya. Tapi itu mungkin bagian dari strategi Vietnam lah, ya. Oman akan seri, ya. Oman akan seri, terus kemudian Bahrain akan kalah, bisa jadi 3-1 atau 2-0. Dengan begitu Indonesia bisa lolos 4 tim terbaik, ya. Kita akan lihat, kita akan saksikan bersama apakah itu akan terjadi nanti malam. Meskipun itu bukan timnas kita yang bermain, tapi kita harus memantau bareng-bareng, dan nanti saya akan berikan update-nya, sehingga, ya, kita masih berharap sih timnas lolos 16 besar. Potensinya sih 80%. Saya ada keyakinan itu karena memang Oman sama Kyrgyzstan itu relatif berimbang. Itu permainannya tidak bagus-bagus amat juga, relatif berimbang. Dan di situ misalkan pun ada gol, ya jual beli serangan, terus kemudian saling bisa membalas dan berakhir seri. Kalaupun kalah, salah satu ada yang menang tipis, 1-0 paling itu. Sementara Bahrain sama Yordania menampilkan permainan terbaiknya loh, ya. Itu yang dengan pertimbangan 2 pertandingan sebelumnya, saya pikir Yordania akan bisa memenangkan Bahrain. Cuma yang pertanyaannya adalah selisih golnya atau menangnya berapa. Itu harapannya sih bisa 3-0 atau 4-1. Tapi realistisnya saya bisa melihat di angka 3-1 lah, 3-1 atau 2-0 untuk Yordania. Kita tunggu saja update-nya, ya, setelah
ada update, nanti saya akan ulas lagi. Berarti nanti berhadapan dengan siapa? Saya sudah bersiap untuk memberikan review lagi jika Indonesia lolos di babak 16 besar melawan siapa dan apa yang akan dilakukan Sintayong. Ya, sekali lagi saya ingatkan PSSI, suara dari supporter, bagian dari insan sepak bola, meskipun insan jalanan, Sintayong tetap dipertahankan.